Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa subhanahu wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji milik Allah semata yang telah memberikan kita kenikmatan yang luar biasa berupa nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah dengan nikmat Islam inilah kita bisa berkumpul di dalam bulan barokah ini, yaitu bulan Ramadan. Bulan di mana penuh dengan kebarokahan, penuh dengan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Di bulan inilah pula Allah memberikan kepada kita magfirah yang luar biasa. Sehingga alhamdulillah dengan keimanan dan keislaman inilah kita bisa berkumpul melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini. Maka sejatinya sebagai seorang muslimin kita harus berbangga, bergembira menyambut bulan-bulan suci ini. Bagaimana cara mengembirakan bulan Ramadan ini? Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa dengan datangnya bulan Ramadan ini kita hendaklah bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini. Bagaimana caranya? Dengan cara mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di bulan Ramadan inilah ada suatu momen yang sangat langka. Bahkan di zaman-zaman dulu di Bani Israel yang dulu tidak ada ditemukan bulan yang begitu luar biasa. Dan inilah yang dikenal dengan 1000 bulan, di mana bulan yang ini merupakan bulan penuh pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Dulu di zaman Bani Israel, Rasulullah SAW bercerita kepada para sahabat. Ada yang namanya Nabi Sam'un. Nabi Sam'un ini dikenal dengan orang yang melaksanakan ibadah 1000 bulan. Berjihad 1000 bulan. Dan inilah yang membuat Nabi Sam'un itu memberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ada amalan kami yang sama dengan Nabi Sam'un tadi?" Rasulullah diam sejenak, lalu turunlah ayat berkaitan dengan 1000 bulan mengatakan bahwa disitulah ada, yaitu di bulan Ramadan. Jika kita menemukan salah satu amalan di bulan Ramadan ini, yaitu mencapai bulan Lailatul Qadar, maka kita akan mendapatkan amalan-amalan yang sama dilakukan oleh Nabi Sam'un tadi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimanakah caranya kita agar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, apalagi menjelang akhir-akhir bulan Ramadan, yaitu 10 hari di bulan Ramadan? Maka yang harus kita tekankan pertama yaitu kita berniat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ridhonya Allah, mencari ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama menjelaskan kepada kita bagaimana menggunakan momen-momen di bulan Ramadan, apalagi momen di akhir bulan Ramadan ini, dengan cara satu, membaca Qur'anul Karim atau tilawatil Qur'an. Kita rajin-rajinkan, kita dengungkan setiap hari membaca Al-Qur'anul Karim. Dari mulai pertama sampai juz terakhir, kita khatamkan setiap di bulan terakhir ini. Lalu para ulama mengatakan setelah kita membaca Quran, tilawatul Quran, lalu apa yang keduanya? Adalah mengisi, mencari isinya, mengaji isinya. Sehingga apa yang dibaca oleh kita tentang Al-Quran tadi, kita mengerti isi dari Al-Quran tadi. Sehingga ini menjadi lebih bermakna, menjadi lebih baik lagi. Sehingga amal-amalan kita nanti di bulan Ramadan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah kita membaca tilawatul Quran, mengaji isi Qurannya, lalu apa yang keduanya itu kita itikaf di masjid. Setiap malam-malam terakhir di masjid-masjid di seluruh dunia itu dibuka tempat-tempat itikaf. Bahkan itikaf ini dilakukan dari mulai menjelang berbuka puasa sehingga terus azan subuh terakhir. Dan ini tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena di 10 hari terakhir inilah malam-malam yang bisa kita dapatkan malam Lailatul Qadar. Maka kita
melakukan itikaf. Itikafnya bagaimana? Apa yang dilakukan dalam itikaf tadi? Dalam itikaf tadi yang kita lakukan adalah dengan cara banyak-banyak berdoa kepada Allah, banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena zikiran, apa yang kita bacakan kepada Allah Subhanahu wa taala sejatinya adalah untuk mengingatkan kita bahwa kita tuh hambanya Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita adalah hamba yang paling lemah di antara yang lain, dan kita mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ampunannya. Maka sangat sia-sia sekali jika ada orang-orang di akhir 10 hari Ramadan ini terakhir dilakukan hanya untuk bersenang-senang, atau apalagi dilakukan dengan hal yang mubazir. Maka kita sejatinya seorang muslim haruslah menggunakan malam-malam 10 terakhir di bulan Ramadan ini adalah sebagai untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga apa? Setelah tadi kita tilawatil Quran, yang kedua adalah itikaf di masjid. Dan yang ketiganya setelah siang hari atau pagi harinya kita memperbanyak sedekah. Memperbanyak infak, memperbanyak kebaikan-kebaikan. Karena sedekah kita di bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan. Diberikan ampunannya juga buat kita juga, dan menjadi amal jariah buat kita nanti di hari kemudian. Maka perbanyaklah sedekah, berbanyaklah infak di bulan Ramadan. Karena itulah untuk menjadikan kita sebagai seorang muslim yang sejatinya memahami antara orang lain juga, agar apa? Merasakan bagaimana orang-orang yang tidak memiliki di antara kita. Lalu apalagi setelah tadi membaca Quran, beritikaf di masjid, bersedekah, berinfak, bahkan melakukan zakat di bulan Ramadan. Biasanya orang-orang yang memiliki kemampuan finansial mereka akan melaksanakan umroh di bulan Ramadan. Karena umroh di bulan Ramadan ini sangat bagus ganjarannya. Bahkan dikatakan sebagai seakan-akan umroh bersama Rasulullah SAW. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan sejatinya di akhir 10 Ramadan ini adalah penuh dengan ampunan Allah. Karena di bulan-bulan suci ini inilah sebagai pelebur dosa-dosa kita yang sangat panjang, sehingga kalau kita melaksanakan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ini, insya Allah Allah akan memberikan kepada kita magfirahnya, ampunannya. Dan sebagai penutup, mudahan kita semua menjadikan kaum muslimin yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang siap dan sanggup menjadi seorang muslim, dan menjadi orang-orang yang kembali kepada fitrah suatu saat nanti setelah kita melaksanakan selama 30 hari atau 29 hari atau 1 bulan penuh Ramadan, dan menjadi orang-orang yang kembali fitrah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Semoga puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.